Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ardilia dari Prodi PGSD Siang semester 6. Saya ingin membuat video tentang permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang ditugaskan oleh Ibu Sari. Jadi begitu banyak permasalahan yang ada di dalam kelas. Jadi seorang guru harus mempunyai solusi ketika ada permasalahan di dalam kelas. Nah, yang pertama itu kurangnya persiapan dalam mengajar. Jadi sebagai guru itu harus tentunya mempunyai plan dalam mengajar untuk 1 tahun ajaran ke depannya. Nah, guru yang kurang persiapan itu dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru harus membuat RPP atau yang bisa disebut juga dengan rencana persiapan pengajaran, atau menyiapkan perangkat atau media pembelajaran. Jadi seorang guru harus terampil dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik siswanya. Hal ini bertujuan agar materi belajar yang diajarkan tersampaikan dengan baik dan membuat rancangan kegiatan pembelajaran keseluruhan yang akan dilakukan per minggu dan juga per bulan, supaya bisa tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, yang kedua, ada konsentrasi siswa itu kurang. Jadi faktor yang dapat menyebabkan siswa tidak konsentrasi dalam belajar yaitu faktornya seperti faktor lingkungan, faktor psikologis, dan juga faktor internal dalam diri siswa itu sendiri. Jadi maksud dari faktor lingkungan itu adalah hal yang ada di sekeliling siswa. Misalnya saat diberi tugas, siswa terganggu dan lebih tertarik dengan suara ramai di luar dan jadinya mengganggu konsentrasi. Jadi dalam diri siswa itu dia ingin, aku mau ikutan main kayak gitu. Jadi kalau faktor psikologis adalah ketika siswa mengalami tekanan, jadi saat mereka mengerjakan tugas atau belajar, fokusnya itu bisa terganggu. Misalnya karena kurangnya kemampuan bersosialisasi siswa dengan siswa lain. Yang ketiga, ada kurang interaksi dalam pelajaran. Jadi contohnya seperti kayak gurunya galak, cenderung kaku, dan juga kurang bersahabat dengan siswanya. Makanya siswanya jadi berpikir, aku nggak mau sama guru itu, aku takut, kayak gitu. Jadi solusinya itu gurunya itu harus bersikap hangat, baik, ramah, dan juga lebih sering berinteraksi pada muridnya agar muridnya tidak takut sama gurunya. Jadi guru juga harus mampu mengenali berbagai karakter siswanya. Jadi ketika anaknya sedang gak mood atau gimana, gurunya mempunyai solusi. Selanjutnya ada siswa yang kurang disiplin. Kadang ada seorang guru lagi ngejelasin, siswanya itu nggak ngedengerin gurunya. Jadi solusinya adalah kayak misalnya guru harus membuat anak supaya termotivasi dengan contohnya seperti ice breaking atau mengerjakan soal-soal seperti menggunakan dengan quizzes, biar anak-anak juga nggak bosan dan anak-anak terfokus kepada gurunya. Yang terakhir, ada kesulitan dalam belajar. Jadi kadang anak suka ada yang kesulitan dalam belajar, itu gurunya bisa membantu murid tersebut. Jadi kalau kesulitan misalnya kayak kelas 1 belum bisa nulis dengan rapi, dibantu, atau belum bisa baca juga bisa dibantu. Dan nanti ketika pulang misalnya dikasih tahu ke orang tuanya agar orang tuanya bisa membantu anaknya di rumah. Jadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.